Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinoven Rizky, absen 33 dan dari kelas 11 4. Ini menjelaskan tentang peradaban di dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Yunani kuno, yaitu adalah peradaban di mana lahirnya filsafat dan demokrasi. Pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, di semenanjung Balkan dan Kepulauan Asia, lahirlah Yunani kuno, peradaban yang menjadi dasar kebudayaan Barat modern. Yunani tidak terdiri dari satu kerajaan besar, melainkan ratusan polis atau negara kota yang berdiri sendiri. Yang paling terkenal adalah Athena dan Sparta. Athena dikenal sebagai pusat seni, ilmu pengetahuan, dan demokrasi. Disinilah lahir Socrates, Plato, dan Aristoteles. Para filsuf besar mengajarkan cara berpikir logis dan kritis. Sementara Sparta dikenal dengan kehidupan militer yang keras, di mana anak-anak dilatih menjadi prajurit sejak usia muda. Dengan perbedaan ideologi antara dua kota ini memunculkan perang Peloponnesus. Perang besar yang berlangsung selama hampir 3 dekade, dari 431 Masehi sebelum Masehi sampai 404 sebelum Masehi. Athena dengan demokrasi dan armadanya melawan Sparta dengan pasukan darat yang tangguh. Pada akhirnya Sparta menang, tapi kedua pihak sama-sama hancur. Yunani kehilangan kekuatan politiknya. Beberapa dekade kemudian, muncul Alexander Agung dari Makedonia yang menaklukkan dunia dari Yunani hingga India. Ia menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya. Lahirnya era Helenistik, namun setelah kematiannya di usia muda, kerajaannya terpecah. Akhirnya Yunani jatuh ke tangan Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Walaupun runtuh secara politik, urusan Yunani tetap hidup dalam seni, demokrasi, filsafat, dan sains yang membentuk fondasi dunia Barat modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Romawi kuno. Romawi kuno adalah dari Republik ke Kekaisaran. Pada sekitar tahun 753 sebelum Masehi, dua saudara kembar bernama Romulus dan Remus mendirikan kota di tepi sungai Tiber yang kelak menjadi Roma. Awalnya Roma adalah kerajaan kecil lalu berubah menjadi republik, di mana rakyat memilih pejabat publik. Namun ambisi dan perang membuat Roma tumbuh menjadi kekuatan besar. Bangsa Romawi dikenal dengan pasukan militer yang disiplin, sistem hukum yang tertata, dan arsitektur monumental seperti Kolosium, Aqueduct, dan Forum Romawi. Tokoh legendaris seperti Julius Caesar memperluas kekuasaan hingga Mesir, Galia, atau Silam Prancis, dan Inggris. Dan setelah ia terbunuh, keponakannya Octavianus, Kaisar Augustus, menjadi penguasa pertama Kekaisaran Romawi. Romawi mencapai puncak kejayaan pada abad kedua Masehi, menguasai hampir seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Namun di balik kemegahan itu muncul tanda-tanda kehancuran, korupsi, kemerosotan moral, pemberontak budak, dan perang saudara yang melemahkan negara. Ketika bangsa barbar dari utara menyerang, Roma tidak lagi sekuat dulu. Pada tahun 476 Masehi, Romawi Barat runtuh, sementara bagian timur bertahan sebagai Bizantium selama 1000 tahun lagi. Kejatuhan Roma menandai berakhir dunia kuno dan dimulainya zaman kegelapan di Eropa. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Tiongkok kuno. Di tepi sungai Huanghe, lahirlah peradaban Tiongkok kuno yang berdiri pada tahun 2100 sebelum Masehi. Dinasti demi dinasti memerintah. Xia, Shang, Zhou, Qin, hingga Han. Kaisar Qin Shi Huangdi menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya, yang membangun tembok besar menyamakan mata uang, bahasa, dan ukuran. Ia juga membangun ribuan patung prajurit terakota untuk menjaga kuburnya. Pada masa dinasti Han, Tiongkok menjadi pusat perdagangan dunia lewat jalur sutra yang menghubungkan Asia dan Eropa. Mereka menemukan kertas, kompas, dan mesin cetak jauh sebelum dunia barat mengetahuinya. Namun setiap kejayaan diikuti kejatuhan. Korupsi pejabat, bencana alam, pemberontakan petani, dan serangan bangsa Mongol menyebabkan silih pergantian dinasti. Meski berkali-kali runtuh, Tiongkok selalu bangkit kembali, yang menjadi salah satunya peradaban kuno yang masih hidup hingga zaman modern.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bangsa Mesopotamia. Mesopotamia adalah peradaban yang berdiri di antara sungai Tigris dan Efrat pada sekitar 3500 sebelum Masehi. Di sini tempat di mana manusia untuk pertama kali beralih dari kehidupan nomaden menjadi menatap, membentuk kota dan menulis sejarah. Bangsa Sumeria adalah pelopor peradaban ini. Mereka membangun kota-kota seperti Ur dan Lagash yang dikelilingi tembok dan memiliki kuil besar bernama Ziggurat. Itu adalah tempat manusia beribadah kepada dewa. Mereka menciptakan tulisan paku cuneiform di atas tanah liat yang menjadi sistem tulisan tertua di dunia. Tulisan ini digunakan untuk mencatat perdagangan, hukum, dan bahkan karya sastra seperti epos Gilgamesh. Yang itu adalah cerita pahlawan yang mencari keabadian. Setelah bangsa Sumeria, muncul bangsa Akkadia yang menyatukan seluruh Mesopotamia di bawah Raja Sargon Agung. Lalu lahirlah Babilonia dengan Raja Hammurabi yang menulis kitab hukum Hammurabi. Hukum tertulis pertama dalam sejarah manusia dengan prinsip mata ganti mata. Bangsa Assyria kemudian menguasai wilayah ini dengan kekuatan militer luar biasa, yang membangun ibu kota megah Nineveh dan menciptakan perpustakaan besar berisi ribuan tablet. Namun kejayaan Mesopotamia tidak abadi. Perang antar kota, serangan dari bangsa luar seperti Persia, dan kerusakan lingkungan akibat pertanian berlebihan membuat tanah mereka tandus. Sungai yang dulu memberi kehidupan kini menjadi penyebab kehancuran. Peradaban pertama di dunia pun akhirnya tenggelam di dalam debu gurun, meninggalkan warisan tulisan hukum dan sistem pemerintahan yang menjadi dasar dunia modern. Selanjutnya adalah Mesir kuno. Pada sekitar 3100 sebelum Masehi, di sepanjang aliran Sungai Nil, muncul salah satu peradaban paling ikonik dalam sejarah, yaitu adalah Mesir kuno. Sungai Nil adalah urat nadi kehidupan Mesir. Setiap tahun, airnya meluap dan meninggalkan lumpur subur di tepiannya, yang memungkinkan pertanian berkembang pesat. Dari sinilah lahir kerajaan yang dipimpin oleh Firaun, penguasa yang dianggap sebagai dewa di bumi. Bangsa Mesir kuno sangat menghormati kehidupan setelah mati. Mereka membangun piramida sebagai tempat peristirahatan para Firaun, seperti piramida Giza yang masih berdiri kokoh hingga kini. Mereka mengembangkan ilmu murni, ilmu mumi, pengobatan, dan arsitektur batu raksasa yang luar biasa presisi. Tulisan hieroglif menghiasi dinding makam, menceritakan kisah kehidupan, kepercayaan, dan doa kepada para dewa seperti Ra, Osiris, dan Isis. Puncak kejayaan Mesir terjadi pada masa Ramses II dan Tutankhamun, ketika Mesir menjadi kekuatan besar di Afrika Utara. Namun sering berjalannya waktu, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan internal, serangan dari bangsa asing seperti Hyksos, dan penaklukan oleh bangsa Asyur, Persia, Yunani, hingga Romawi Firaun terakhir. Cleopatra kelima bersekutu dengan Julius Caesar dan kemudian Mark Antony. Namun setelah kekalahannya dari Romawi, Mesir resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Dari negeri para dewa, Mesir kini hanya meninggalkan reruntuhan batu raksasa dan misteri yang masih dipelajari hingga hari ini. Selanjutnya adalah peradaban India kuno. Di lembah Sungai Indus, sekitar 2600 sebelum Masehi, berdiri kota-kota maju seperti Harappa dan Mohenjo-daro, dengan tata kota teratur, saluran air, dan rumah bata. Peradaban Indus sangat maju dalam pertanian dan perdagangan, namun tiba-tiba menghilang sekitar 1900 sebelum Masehi. Kemungkinan dikarenakan oleh bencana alam atau pergeseran sungai. Dan kemudian datanglah bangsa Arya yang membawa bahasa Sanskerta juga ajaran Weda, dan menjadi dasar agama Hindu. Dari India juga lahirlah agama Buddha melalui Siddhartha Gautama yang mengajarkan jalan menuju pencerahan dan kedamaian batin. Pada masa Kaisar Asoka dari dinasti Maurya, India mencapai puncak kejayaan. Asoka menyebarkan ajaran Buddha hingga Asia Tenggara dan mendirikan pilar batu berisi hukum moral.
Setelahnya muncul dinasti Gupta, masa keemasan ilmu pengetahuan dan matematika. Konsep angka 0, desimal, dan sistem angka Hindu-Arab berasal dari India. Namun India mengalami kemunduran karena perpecahan kerajaan, invasi bangsa asing seperti Hun dan Mughal, dan akhirnya penjajahan Inggris. Peradaban spiritual yang damai pun sempat tenggelam oleh kolonialisme. Namun warisan ajaran Hindu-Buddha tetap hidup hingga kini. Yang selanjutnya adalah peradaban Maya. Peradaban Maya berkembang di hutan lebat Mesoamerika pada tahun 2000 sebelum Masehi. Muncul peradaban Maya, ahli astronomi dan matematika. Mereka membangun kota seperti Tikal, Palenque, dan Chichen Itza dengan piramida batu raksasa dan observatorium bintang. Kalender mereka sangat akurat, bahkan lebih presisi dari kalender Eropa abad pertengahan. Bangsa Maya percaya pada siklus alam, dewa langit, dan kehidupan setelah mati. Mereka menulis dengan hieroglif, mencatat sejarah, dan ritual pengorbanan manusia. Namun sekitar abad ke-9 Masehi, kota-kota besar mereka tiba-tiba ditinggalkan. Diduga dikarenakan oleh kekeringan yang panjang, perang antar kota, dan krisis pangan. Ketika bangsa Spanyol datang berabad-abad kemudian, peradaban Maya sudah runtuh, yang hanya menyisakan reruntuhan misterius di tengah hutan. Yang ke-8 yaitu adalah Inca, bangsa Inca, peradaban Inca. Di pegunungan Andes sekitar abad ke-13 Masehi, berdirilah kerajaan Inca dengan ibu kota Cusco. Mereka menguasai wilayah dari Ekuador hingga Chile, yang membangun jalan batu sepanjang ribuan kilometer melintasi gunung dan lembah. Mereka menanam di ladang bertingkat dan menyembah Inti, dewa matahari. Bangunan seperti Machu Picchu menjadi simbol kejayaan mereka. Arsitektur yang kuat, harmonis dengan alam, namun kejayaan itu berakhir cepat pada tahun 1532. Penjelajah Spanyol Francisco Pizarro datang dan menaklukkan Kaisar Atahualpa dengan senjata api, kuda, dan penyakit yang dibawa dari Eropa. Ribuan rakyat Inca tewas, kekaisaran besar itu pun hancur, yang hanya menyisakan reruntuhan di puncak gunung yang kini menjadi keajaiban dunia. Yang selanjutnya yaitu adalah Aztec. Bangsa Aztec membangun kota Tenochtitlan di atas Danau Texcoco, atau sekarang adalah Meksiko modern. Kota itu megah, memiliki kuil tinggi, pasar besar, dan jalan air. Aztec adalah bangsa pejuang, mempersembahkan pengorbanan manusia kepada dewa Huitzilopochtli untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun, pada tahun 1521, datanglah Hernan Cortes dan pasukan Spanyol dengan bantuan senjata api, sekutu pribumi, dan penyakit cacar. Spanyol menaklukkan Tenochtitlan, Kaisar Montezuma II tewas, dan peradaban Aztec pun runtuh. Dari bumi mereka lahirlah Meksiko modern. Dari Mesopotamia hingga Aztec, semua peradaban memiliki satu kesamaan. Mereka lahir dari kreativitas manusia yang berjaya karena kerja keras dan pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.